Wah wah wah, PSSI tiba-tiba buka tender penyedia apparel baru. Bagaimana dengan nasib Erspo? Begini info mengejutkannya. Nah ini nih, ternyata sudah bermasalah sejak awal. Shin Tae-yong bongkar fakta kualitas jersey timnas Indonesia. Fans Garuda harus simak ini. Nasi sudah menjadi bubur. Satoru Mochizuki menyesal dengan kekalahan timnas putri Indonesia. Apakah timnas putri masih ada harapan lolos Piala Asia? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. PSSI buka tender penyedia apparel resmi Timnas Indonesia. Benar-benar di luar dugaan, kabar mengejutkan datang dari Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI. Di saat publik masih menikmati euforia performa Timnas Indonesia yang terus menanjak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tiba-tiba muncul informasi bahwa PSSI melalui PT Garuda Sepak Bola Indonesia GSI akan membuka tender untuk apparel resmi tim nasional. Padahal kerjasama dengan penyedia apparel saat ini, Erspo, masih berjalan dan baru akan berakhir pada Februari 2026. Langkah ini sontak memicu spekulasi publik, apakah ada keretakan hubungan antara PSSI dan Erspo. Keputusan untuk membuka tender ini terungkap dari surat undangan resmi yang dilayangkan oleh PT GSI. Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa proses tender akan mencakup pengajuan letter of participation dan berbagai dokumen pendukung dari para kandidat penyedia apparel paling lambat pada 10 Juli 2025. Seluruh rangkaian proses mulai dari presentasi, evaluasi, hingga negosiasi harus dirampungkan sebelum akhir bulan itu, dengan pengumuman pemenang dijadwalkan paling lambat pada 18 Agustus 2025. Langkah transparan ini meskipun profesional secara prosedur, tetap mengundang tanya dari berbagai kalangan. Pasalnya, Erspo yang saat ini masih memegang kontrak resmi telah menjadi bagian dari kebangkitan visual dan kebanggaan Timnas Indonesia sejak awal 2024. Brand lokal ini berhasil membuktikan diri sebagai apparel yang tidak hanya layak bersaing, namun juga mampu menghadirkan produk dengan kualitas yang bisa dibanggakan oleh para pemain dan pendukung tim Garuda. Namun kabar pembukaan tender ini langsung diluruskan oleh pendiri Erspo, Muhammad Sadat. Ia menanggapi dengan sangat dewasa dan mendukung penuh langkah transparansi yang diambil oleh pihak PSSI dan GSI. Sadat menegaskan bahwa pihaknya tetap menunggu informasi resmi dan akan mengikuti proses tender jika memungkinkan. Ia juga menyampaikan bahwa kerjasama dengan PSSI selama ini telah memberikan manfaat besar dan merupakan kehormatan tersendiri bagi Erspo sebagai brand lokal yang dipercaya menangani kebutuhan apparel timnas. Sadat juga menegaskan bahwa kontrak Erspo masih berlaku hingga Februari 2026 sesuai kesepakatan awal. Ia menyebut momen pertama Timnas Indonesia mengenakan jersey buatan Erspo terjadi saat laga kontra Vietnam pada 21 Maret 2024 yang berakhir dengan kemenangan bersejarah 1-0. Momentum positif tersebut terus berlanjut, termasuk kemenangan langka di Hanoi dan partisipasi di ronde-ronde berikutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan jersey baru untuk musim 2025 sudah sempat digunakan dalam berbagai pertandingan internasional, termasuk kemenangan kontra Bahrain dan Cina. Sejauh ini tak ada indikasi langsung bahwa PSSI dan Erspo memiliki konflik. Justru yang terlihat adalah profesionalisme dari kedua pihak. GSI selaku badan usaha di bawah PSSI menjalankan prosedur bisnis terbuka dengan mengedepankan transparansi dan efisiensi. Sementara itu, Erspo tetap menjaga sikap positif dan bersikap terbuka untuk berkompetisi secara sehat. Namun di tengah semua klarifikasi itu, tetap saja masyarakat bertanya-tanya. Mengapa tender dibuka sekarang, bukan mendekati masa habis kontrak? Apakah ini sinyal perubahan arah sponsorship? Ataukah semata-mata bentuk dari efisiensi waktu dan penyusunan jadwal kerja jangka panjang dari pihak federasi? Publik pecinta sepak bola Indonesia tentu layak untuk mengetahui lebih lanjut perkembangan ini.
Dan untuk para pendukung Garuda, hal seperti ini bisa menjadi momentum untuk memberi dukungan kepada brand lokal maupun mendesak transparansi lebih lanjut dari federasi. Apapun hasilnya nanti, yang terpenting adalah Timnas Indonesia tetap mendapatkan apparel terbaik untuk menunjang penampilan mereka di level internasional. Bagaimana menurut kalian, apakah langkah PSSI ini wajar sebagai bentuk profesionalisme atau justru menjadi sinyal perpisahan dini dengan Erspo? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Shin Tae-yong bongkar kualitas jersey Erspo. Di tengah kabar mengejutkan bahwa PSSI akan membuka tender baru untuk penyedia apparel Timnas Indonesia, publik kini kembali dikejutkan dengan informasi lain yang tak kalah menarik, adanya keluhan soal kualitas jersey yang diproduksi oleh Erspo. Kabar ini membuat spekulasi yang semula hanya sebatas isu pergantian apparel kini makin kuat. Banyak pihak menduga bahwa alasan dibalik tender tersebut bukan sekadar siklus bisnis biasa, tetapi ada pertimbangan kualitas yang selama ini mungkin tertutup rapat. Yang menjadi sorotan utama adalah pengakuan dari mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan yang sudah lama menukangi skuad Garuda itu ternyata pernah menyampaikan kritik keras terkait jersey latihan yang diberikan oleh Erspo. Momen tersebut terjadi di awal peluncuran jersey anyar pada Maret 2024. Meski tidak disampaikan langsung oleh Shin, keluhan itu disampaikan melalui manajer Timnas Indonesia, Sumarji, yang kala itu menjelaskan bahwa Shin Tae-yong merasa jersey latihan dari Erspo tidak mampu menyerap keringat dengan baik. Shin protes, artinya ada sedikit ketidaknyamanan dalam jersey latihan. Dari pihak Erspo langsung merespons dan langsung ganti sesuai dengan jersey yang diinginkan, ujar Sumarji kepada media saat itu. Keluhan ini tentu bukan perkara sepele. Bagi pelatih profesional, kenyamanan pemain saat berlatih sangat menentukan performa dan kebugaran mereka di atas lapangan. Apalagi latihan adalah fondasi utama membentuk kekuatan tim dan pakaian yang tidak sesuai standar jelas bisa menghambat proses tersebut. Yang cukup ironis, meskipun kritik hanya ditujukan pada jersey latihan, bukan jersey pertandingan utama, hal ini sudah cukup untuk menimbulkan keraguan terhadap konsistensi kualitas yang ditawarkan oleh Erspo. Bahkan setelah protes dari Shin Tae-yong, pihak Erspo memang segera merespons dan menjanjikan perbaikan. Namun tak pernah ada informasi lanjutan apakah perbaikan tersebut benar-benar mengubah kualitas secara signifikan hingga saat ini. Di sisi lain, warganet pun tak tinggal diam. Ketika jersey Timnas Indonesia baru dirilis, banyak netizen yang mengungkapkan kekecewaannya melalui media sosial. Beberapa menyebutkan bahwa desain dan kualitasnya di bawah ekspektasi, bahkan ada yang menyebut bahwa mungkin ekspektasi publik terlalu tinggi terhadap produk lokal. Namun komentar-komentar seperti ini menunjukkan bahwa publik memang menaruh harapan besar terhadap apparel yang dikenakan para punggawa Garuda. Kini setelah kabar pembukaan tender baru diumumkan oleh PSSI melalui PT GSI, semua potongan puzzle seolah mulai tersambung. Kontrak dengan Erspo memang masih akan berlangsung hingga Februari 2026, tetapi langkah PSSI membuka peluang bagi apparel lain sejak Juli 2025 memunculkan tanda tanya besar. Apakah ini sekadar prosedur tender normal? Atau sebenarnya ada evaluasi serius terhadap kualitas apparel, khususnya setelah insiden kritik dari pelatih sekelas Shin Tae-yong? Sikap transparan PSSI tentu patut diapresiasi, namun publik berhak tahu apakah kualitas apparel menjadi alasan utama di balik tender ini. Di satu sisi, Erspo adalah brand lokal yang patut didukung. Namun di sisi lain, Timnas Indonesia butuh perlengkapan terbaik demi menjaga performa optimal di level internasional. Jika kualitas memang belum mencapai standar, maka langkah evaluasi dan kompetisi terbuka seperti tender ini bisa menjadi jalan tengah yang adil dan profesional. Bagaimana menurut kalian? Apakah PSSI memang harus mengganti apparel Timnas demi kualitas yang lebih baik? Ataukah Erspo masih layak diberi kesempatan untuk membuktikan diri di sisa masa kontraknya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari berdiskusi dengan sehat demi masa depan sepak bola Indonesia. Satoru Mochizuki menyesal dengan kekalahan Timnas Putri Indonesia atas Pakistan.
Kekalahan menyakitkan dari Pakistan di ajang kualifikasi Piala Asia 2026 menjadi pil pahit yang harus ditelan oleh timnas putri Indonesia. Di hadapan publik sendiri di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, timnas putri harus mengakui keunggulan Pakistan dengan skor 2 gol tanpa balas. Hasil ini bukan hanya mencoreng harapan untuk melaju lebih jauh, tetapi juga menyisakan penyesalan mendalam di benak sang pelatih Satoru Mochizuki. Padahal sejak peluit awal dibunyikan, Garuda Pertiwi tampil cukup percaya diri dan berani. Mereka berusaha menekan lawan dan mendominasi tempo permainan. Namun malang sebuah kesalahan di lini pertahanan menjadi awal mimpi buruk. Pada menit ke-8, Nadia Khan dari Pakistan berhasil memanfaatkan celah melewati Ghea Yumanda dan menceploskan bola ke gawang Indonesia yang dikawal Iris Dero. Gol cepat itu seperti meruntuhkan ritme permainan yang telah disusun dengan rapi oleh Mochizuki. Situasi menjadi semakin sulit ketika Pakistan kembali mencetak gol lewat titik putih hanya 10 menit kemudian. Penalti di menit ke-18 memperlebar jarak dan sekaligus menjatuhkan mental para pemain Indonesia. Sejak saat itu anak-anak asuh Mochizuki terlihat kehilangan arah, kesulitan menguasai bola, dan tak mampu lagi mengembangkan permainan yang rapi seperti di menit-menit awal. Garuda Pertiwi tertunduk lesu sementara Pakistan tampil makin percaya diri hingga peluit akhir. Dalam sesi konferensi pers usai laga, Mochizuki tidak menutupi rasa kecewanya. Ia mengungkapkan bahwa kekalahan ini sangat disesalkan, apalagi karena tim sebenarnya memiliki semangat untuk menang. Pelatih asal Jepang yang pernah membawa negaranya juara Piala Dunia Wanita 2011 itu mengaku bahwa hasil ini sangat jauh dari harapan. Sebenarnya kami ingin menang sebagai tim tetapi hari ini kalah. Sejujurnya kami sangat menyesal, ucapnya dengan nada yang jujur dan penuh penyesalan. Namun di balik kekecewaan itu, Mochizuki tetap menunjukkan semangat pantang menyerah. Ia menegaskan bahwa turnamen belum selesai dan Indonesia masih memiliki satu laga penting melawan Taiwan pada 5 Juli 2025. Kami tidak ingin menunduk di sini, kami ingin terus bangkit menghadapi pertandingan selanjutnya dan juga ajang-ajang ke depan, ujarnya. Pelatih berusia 61 tahun itu pun mengakui bahwa banyak kesalahan mendasar yang dilakukan oleh para pemain. Ia menyebutkan bahwa salah operan dan salah kontrol menjadi penyebab utama kegagalan tim untuk menguasai jalannya pertandingan. Ketika kami kebobolan lebih dulu, ritme permainan hilang. Tim kami masih dalam proses pembangunan, jadi mental ketika tertinggal masih jadi masalah, tambahnya. Ia berharap kekalahan ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi semua pemain agar bisa tampil lebih matang di pertandingan-pertandingan berikutnya. Mochizuki juga menegaskan bahwa rotasi pemain yang dilakukan bukanlah penyebab utama kekalahan. Menurutnya, semua pemain memiliki kualitas, namun karena tekanan pertandingan dan kesalahan-kesalahan kecil, hasil akhir tak bisa dihindari. Ini bukan karena siapa yang dimainkan. Semua pemain sudah berusaha, hanya saja belum mampu menunjukkan yang terbaik hari ini, jelasnya. Kini timnas putri Indonesia tinggal memiliki satu kesempatan untuk memperbaiki keadaan saat menghadapi Taiwan. Meski peluang untuk lolos tipis, semangat juang dan evaluasi akan menjadi modal penting untuk masa depan tim. Bagaimana menurut kalian, apakah Garuda Pertiwi masih bisa bangkit dan menunjukkan kebanggaan dalam laga terakhir? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ingin kejar Indonesia, Vietnam tiba-tiba buat langkah mengejutkan. Benar-benar di luar dugaan. Langkah mengejutkan datang dari Vietnam yang tampaknya tak ingin tertinggal dalam persaingan sepak bola Asia Tenggara, terutama dari timnas Indonesia. Demi memperkuat skuad nasional mereka, Vietnam secara terbuka menyatakan niatnya untuk mengubah hukum kewarganegaraan. Sebuah langkah yang berani dan penuh kontroversi. Namun menunjukkan betapa seriusnya negeri itu dalam menanggapi kemajuan rival-rivalnya. Yang paling mencolok, perubahan ini tak hanya bertujuan memuluskan proses naturalisasi, tetapi juga memungkinkan pemain asing untuk memiliki kewarganegaraan ganda, sesuatu yang sebelumnya dilarang di bawah hukum Vietnam. Langkah ini dipandang sebagai respons atas kekalahan Vietnam dari Malaysia, sebuah tim yang juga diperkuat oleh pemain-pemain naturalisasi.
Kekalahan tersebut tampaknya menjadi tamparan keras bagi Federasi Sepak Bola dan pemerintah Vietnam. Mereka tidak mau tinggal diam melihat timnas Indonesia melesat dengan para pemain keturunan Eropa yang tampil gemilang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Maka dengan cepat mereka melakukan manuver legislatif untuk mengejar ketertinggalan. Revisi Undang-Undang Kewarganegaraan yang sedang dibahas kini membuka peluang besar bagi para pemain asing yang memiliki darah Vietnam atau yang telah berkontribusi secara signifikan bagi sepak bola nasional mereka. Mereka bisa menjadi warga negara Vietnam tanpa perlu melepaskan kewarganegaraan asalnya. Artinya, proses menjadi bagian dari timnas Vietnam akan menjadi jauh lebih mudah dan cepat. Ini jelas menandai era baru dalam strategi pembangunan sepak bola Vietnam. Beberapa nama pun sudah muncul dalam radar naturalisasi Vietnam. Hendrio, gelandang serang jebolan Akademi La Masia milik Barcelona, disebut-sebut tengah dalam proses administrasi kewarganegaraan. Selain itu, ada pula Gustavo Santos, Magno dari Brasil, Rimario asal Jamaika, Olaha dari Nigeria, hingga Kevin Van Boer dari Prancis yang kabarnya siap mengisi lini-lini penting di skuad Vietnam ke depan. Ini menunjukkan bahwa Vietnam tidak setengah hati dalam proyek ambisius ini. Namun, yang membuat langkah Vietnam semakin menarik adalah keseimbangan antara jangka pendek dan jangka panjang. Di saat mereka merekrut pemain-pemain asing untuk memperkuat tim senior, mereka juga tidak melupakan pentingnya membangun sistem pengembangan pemain muda secara berkelanjutan. Federasi Sepak Bola Vietnam menggandeng diaspora Vietnam di Amerika Serikat dan Australia berharap agar talenta keturunan bisa kembali ke tanah air untuk membela negara leluhur mereka. Pernyataan dari Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Vietnam juga memperjelas arah mereka. Naturalisasi memang dianggap sebagai solusi taktis, tetapi bukan satu-satunya jalan. Mereka sadar bahwa jika terlalu bergantung pada pemain asing, akan ada risiko stagnasi jangka panjang. Oleh karena itu, pembinaan usia dini dan kompetisi lokal seperti V-League tetap menjadi prioritas utama. Langkah berani Vietnam ini bahkan sampai menarik perhatian Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dalam sebuah wawancara yang dikutip oleh media Vietnam dan Tri, Erick memperingatkan bahwa Indonesia tidak boleh lengah, baik di sektor putra maupun putri. Kalau kami lengah, bukan tidak mungkin Vietnam kembali menyalip, ujar Erick. Sebuah pernyataan yang penuh makna sekaligus menjadi alarm bagi seluruh stakeholder sepak bola Indonesia agar terus berbenah. Di tengah euforia pencapaian timnas Indonesia saat ini, kabar ini seharusnya menjadi pengingat bahwa negara-negara lain juga bergerak cepat. Persaingan tidak lagi hanya soal siapa yang memiliki pemain bintang, tapi siapa yang paling cepat beradaptasi, baik secara regulasi, manajemen, maupun pembinaan. Langkah Vietnam ini patut kita cermati. Apakah strategi mereka akan membuahkan hasil? Ataukah justru menimbulkan dilema baru dalam identitas sepak bola mereka? Silakan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Apakah menurut kamu Vietnam akan menjadi pesaing serius timnas Indonesia di masa depan? Atau justru langkah mereka ini terlalu terburu-buru? Anggota Partai Gerindra sarankan PSSI pecat Patrick Kluivert. Suara publik soal nasib Patrick Kluivert di kursi pelatih timnas Indonesia kian menguat, apalagi setelah kekalahan telak dari Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kali ini desakan agar PSSI memecat Kluivert bukan hanya datang dari kalangan supporter, namun juga dari salah satu tokoh politik berpengaruh, Andre Rosiade. Politisi dari Partai Gerindra yang juga dikenal sebagai penasihat klub Semen Padang FC dan mertua dari bek timnas Indonesia Pratama Arhan, menyatakan secara tegas bahwa Kluivert harus dipecat jika gagal membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Pernyataan Andre Rosiade menjadi sangat penting karena ia merupakan anggota dari partai yang kini memimpin pemerintahan, yakni Partai Gerindra, dengan Prabowo Subianto sebagai ketua umumnya dan kini menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.
Dalam konteks ini, desakan Andre bisa saja menjadi tekanan yang kuat bagi PSSI untuk mengambil tindakan tegas jika hasil di ronde keempat nanti tak memuaskan. Dukungan terhadap tim nasional tentu menjadi perhatian utama, apalagi ketika ekspektasi masyarakat sudah sangat tinggi setelah pencapaian timnas di era sebelumnya bersama Shin Tae-yong. Menurut Andre, pergantian dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert adalah keputusan besar yang harus dibuktikan hasilnya. Ia secara terbuka menyampaikan bahwa jika Kluivert gagal menunjukkan kualitas dan tidak mampu membawa Indonesia menembus Piala Dunia 2026, maka pemecatan adalah konsekuensi yang logis. Kalau gagal di putaran keempat, ya dipecat saja. Anda memecat STY dalam rangka memilih prestasi yang lebih bagus dan bisa lolos ke Piala Dunia. Kalau tidak mampu, ya harus ada pertanggungjawaban, tegasnya. Lebih lanjut, Andre menyoroti bagaimana PSSI telah memberikan dukungan penuh kepada Patrick Kluivert. Bahkan, ia menyebut bahwa tim pelatih yang dibawa Kluivert dari Belanda berjumlah lebih banyak dibandingkan tim kepelatihan sebelumnya dari Korea Selatan. Yang dari Belanda itu 14 orang, kemana-mana naik kelas bisnis. Dukungan luar biasa dari PSSI. Jadi kalau tidak berhasil ke Piala Dunia, ya pantas dipecat, ujarnya. Pernyataan Andre ini juga diperkuat oleh sentimen dari para pendukung Garuda di media sosial. Banyak dari mereka yang merindukan sosok Shin Tae-yong yang dianggap mampu membangun fondasi fisik dan mental pemain timnas dengan sangat baik. Mereka menilai bahwa di era STY, timnas memiliki daya juang yang lebih tinggi dan permainan yang lebih terstruktur. Kini di bawah asuhan Kluivert, banyak yang merasa performa timnas menurun, terutama dari aspek kebugaran dan taktik di lapangan. Dengan gelombang desakan yang terus membesar, bukan tidak mungkin suara Andre Rosiade sebagai politisi dari Partai Presiden akan menjadi sinyal kuat bagi federasi. Apalagi jika Prabowo sebagai presiden ikut memberikan perhatian pada dunia sepak bola, bisa saja keputusan besar diambil demi menyelamatkan mimpi Indonesia tampil di Piala Dunia. Pada akhirnya, beban besar kini berada di pundak Patrick Kluivert. Ia masih memiliki kesempatan emas di ronde keempat yang akan digelar Oktober mendatang. Dua laga krusial harus dimenangkan agar tiket menuju Piala Dunia 2026 dapat diraih. Jika tidak, maka bukan hanya harapan fans yang pupus, tetapi juga karier Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia mungkin harus berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan. Lalu bagaimana pendapat kalian? Apakah Kluivert layak dipertahankan jika gagal di ronde keempat nanti, atau sudah saatnya PSSI mencari pelatih baru? Tulis opinimu di kolom komentar dan mari berdiskusi.